Tim gabungan Kodaeral 8 tahan pambot bermuatan sianida ilegal. Bandara Samratulangi antisipasi masuknya virus Nipah. Figura simbol optimisme warga sambut tahun 2026. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya, Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya. Hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 berhasil mengamankan 1 unit pump Fadil Boy di perairan Sulawesi Utara. Petugas menemukan sejumlah barang muatan berbahaya seperti sianida serta minuman keras. Petugas gabungan Tim Quick Response atau QR8 Kodaeral 8 mengamankan 1 unit kapal pump boat Fadil Boy yang melintas di perairan sekitar Sulawesi Utara dan diduga membawa barang muatan ilegal dari luar negeri. Di dalam pump boat tersebut terdapat 1 orang nahkoda dan 2 anak buah kapal. Selanjutnya petugas mengamankan barang ilegal berupa sianida sebanyak 13 karung dengan total sekitar 650 kg, 3 dus minuman keras merek Carlo Rossi dan Bargain. Peredaran barang ilegal tersebut berpotensi merugikan negara sekitar 654 juta rupiah. Quick Response 8, Kodaeral 8, selanjutnya atas informasi tersebut berhasil menangkap kapal jenis pambut yang kemudian diketahui dengan nama pambut Fadil Boy beserta barang ilegal yang dimuat di dalamnya. Adapun barang-barang yang berhasil diamankan sebagai berikut: sianida atau CN sebanyak 13 karung. Masing-masing karung ini diperkirakan seberat 50 kg, total kurang lebih 650 kg sianida, 3 dus miras terdiri dari 1 dus merek Carlo Rossi dan 2 dus merek Bargain. Pengangkutan barang berbahaya seperti sianida tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024. Pump boat dan barang bukti lainnya diamankan di markas Kodaeral 8 untuk selanjutnya dilakukan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yanemike Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara mengamankan 24 ekor satwa liar dilindungi dari seorang warga berinisial AA di Kecamatan Matuari, Kota Bitung. Puluhan satwa liar dilindungi ini kemudian dibawa ke Pusat Penyelamatan Tasikoki untuk menjalani pemeriksaan kesehatan dan masa rehabilitasi. Langkah pengamanan satwa liar dilindungi ini dilakukan BKSDA Sulut setelah menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan perdagangan satwa liar yang dilindungi di Kelurahan Manembo-Nembo Bawah, Kecamatan Matuari. Dalam konferensi pers yang digelar Selasa siang, BKSDA Sulut mendata 24 satwa liar dilindungi tersebut terdiri dari 5 ekor kakatua raja, 14 ekor kakatua koki, 3 ekor anakan kasuari gelambir tunggal, 1 ekor mambruk upiet, dan 1 ekor elang bondol. Tugas Polisi Kehutanan menemukan dan mengenali seseorang yang berinisial AA yang diduga melakukan kegiatan penampungan dan penyeludupan satwa liar yang dilindungi. Total jumlah satwa liar yang dilindungi yang ditemukan
oleh petugas adalah 24 ekor. 24 satwa liar dilindungi ini selanjutnya akan menjalani pemeriksaan kesehatan dan proses rehabilitas di Pusat Penyelamatan Satwa Tasikoki, Kabupaten Minahasa Utara. Sementara, pemilik satwa liar tersebut diserahkan ke kantor seksi wilayah 3 Balai Penegakan Hukum Kehutanan Manado untuk menjalani proses selanjutnya. Yanemike Singal, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa Utara akan memberikan pendampingan hukum dan psikologi bagi korban ruda paksa anak di bawah umur. Kasus dugaan pemerkosaan yang dilakukan oleh 6 orang tersangka terhadap anak di bawah umur di Minahasa Utara naik ke tahap penyidikan. Saat ini Satreskrim Polres Minahasa Utara telah melakukan penahanan terhadap ke-6 tersangka. Mereka rata-rata masih di bawah umur dan beberapa di antaranya masih berstatus sebagai siswa. Menyikapi kasus tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Minahasa telah melakukan asesmen terhadap para tersangka dan korban. Pihak Dinas P3A juga akan memberikan perlindungan hukum dan terapi psikologis klinis khususnya bagi korban. Jadi kami langsung ke tempat tempat tinggal anak korban. Di situ kami langsung asesmen awal. Jadi karena dari kantor kami ada juga yang psikolog, sekalian konselor, jadi langsung asesmen awal. Jadi kalau dari Dinas P3A, jadi pendampingan psikolog ada. Dan itu sudah dilakukan. Waktu hari pertama, asesmen awal dari dinas yang di sini. Kemarin sudah terjadi pendampingan dari psikolog klinis. Dan kemudian kemarin juga kami mengundang advokat. Karena di kantor kami ini punya psikolog klinis dan punya advokat. Jadi advokat itu pendampingan hukum. Jadi bila mana akan berjalan hukum ini, tentunya ada pendampingan hukum ini anak-anak. Karena anak-anak semua kok, cuma satu kok yang enggak anak-anak. Pihak Dinas P3A juga akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan karena kasus asusila ini melibatkan anak di bawah umur. Jimmy Dapar, Kompas TV, Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Tingkat kriminalitas di wilayah Kepulauan Lembeh, Kota Bitung, Sulawesi Utara di awal tahun 2026 ini menurun dibanding tahun 2025. Kondisi ini terjadi setelah Polsek Lembeh Utara rutin melakukan operasi minuman keras di wilayah tersebut. Pulau Lembeh adalah salah satu wilayah di Kota Bitung yang rawan Kamtipmas. Pada tahun 2025 lalu, tingkat kriminalitas di 17 kelurahan dan 2 kecamatan di pulau tersebut tergolong cukup tinggi. Kondisi ini berbuah setelah Polsek Lembeh Utara berkolaborasi dengan Koramil setempat melakukan operasi minuman keras secara rutin di seluruh wilayah Pulau Lembeh. Untuk kasus aniaya di awal tahun 2026 ini sudah ada penurunan secara signifikan. Kami bandingkan dengan bulan Januari 2025, jadi sudah ada penurunan sehingga kami rasa apa yang diperintahkan Bapak Kapolres itu yang kami lakukan sudah sesuai dengan prosedur. Selanjutnya, bukan cuma operasi yang kami lakukan melakukan pendekatan kepada pihak pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, agar supaya dapat mensosialisikan kepada anak-anak muda tentang jauhi minuman keras ataupun hal lainnya untuk menghindari tindak pidana. Polsek Lembeh Utara juga melakukan pendekatan dengan para tokoh agama serta pemerintah setempat agar selalu memberikan pemahaman kepada warga di wilayahnya untuk menghindari tindakan yang mengarah pada kasus pidana. Jamie Anis, Kompas TV Bitung, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Polairut Polda Sulawesi Utara merespon cepat video viral di media sosial soal kemunculan seekor buaya di sekitar pantai Teluk Manado. Petugas langsung melakukan patroli pemantauan di wilayah perairan Teluk Manado Senin sore. Tim Polda Sulut menggunakan kapal patroli cepat Polairut dan kapal patroli Polresta Manado untuk melakukan pemantauan keberadaan buaya di sekitar perairan pantai Teluk Manado Senin sore. Patroli pemantauan dilakukan merespon video viral di media sosial yang menunjukkan penampakan buaya di sekitar perairan Teluk Manado pada Minggu 1 Februari. Saat patroli, polisi mengingatkan warga yang beraktivitas di sekitar pantai dan muara sungai agar waspada dan mengurangi kegiatan di sekitar pantai sebelum kondisi dinyatakan aman.
Kepada Kompas TV, Direktur Polairut Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Bayuaji Yuda Prajas bilang, patroli ini sebagai respon cepat kepolisian dalam memitigasi faktor resiko di lapangan, mengingat buaya adalah binatang buas. Baik, pada hari ini kita Direktorat Polairut Polda Sulut mengadakan patroli bersama dengan Satpol Air Polresta Manado di Teluk Manado dengan terkait pemberitaan hari kemarin di media sosial bahwa terlihat satu ekor buaya besar di perairan Teluk Manado, sehingga kami merespon hal tersebut dengan mengadakan patroli, dan kita tiap harinya juga akan mengadakan patroli sampai bisa mengamankan buaya tersebut supaya masyarakat warga Manado dan sekitarnya juga merasa aman dengan bermain di pinggiran pantai. Tentunya dihimbau kepada masyarakat Manado untuk berwaspada karena munculnya buaya tersebut, dan kita mintakan kerjasama bagi masyarakat juga untuk menginformasikan keberadaan buaya tersebut kepada kami Direktorat Polairut Polda Sulut dan Polresta Manado. Penampakan buaya ini mendapat perhatian publik lantaran kemunculan buaya yang sempat terekam kamera ponsel warga sudah terjadi untuk kedua kalinya. Pertama di Medio November 2025 dan muncul lagi di awal Februari 2026. Yanemi Kesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Informasi Bandara Samratulangi antisipasi masuknya virus Nipah akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado akan mulai menerapkan pengetatan di area bandara sebagai bentuk antisipasi terhadap masuknya virus Nipah ke Sulawesi Utara. Mencegah masuknya virus Nipah ke Sulawesi Utara, pihak Bandara Samratulangi Manado akan mulai menerapkan upaya mitigasi berupa pemasangan thermal scanner untuk memeriksa suhu tubuh pengguna jasa, hingga menyiapkan perangkat kesehatan seperti ruangan khusus dan ambulans. Radityo Ari Purwoko, General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Samratulangi Manado, menyebut pihaknya secara serius terus menjalin koordinasi dengan pihak terkait sebagai tindak lanjut dari edaran Kementerian Kesehatan yang telah diterbitkan sebelumnya. Jadi di Bandara Samratulangi yang merupakan bandara internasional dan memungkinkan warga asing atau penumpang asing masuk ke Bandara Samratulangi. Jadi terkait untuk kewaspadaan virus Nipah, kita laksanakan koordinasi dengan Balai Kekarantinaan Kesehatan Manado, itu Sulawesi Utara, dan kita siapkan yang pertama yaitu terkait dengan SOP, kita buka kembali, kita pelajari kembali, bahasanya refresh ya, di-refresh kembali, dan kemudian kita siapkan thermoscanner untuk mendata atau mengetahui penumpang yang ada kenaikan suhu ataupun yang lain, sehingga kita terdeteksi juga di situ. Lebih lanjut, Radityo berharap upaya pencegahan di lingkungan Bandara Samratulangi sebagai pintu masuk ke Sulawesi Utara akan dapat memberikan rasa aman bagi seluruh masyarakat. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat terjadi inflasi untuk bulan Januari 2026 mencapai 0,28%. Ikan laut mendominasi penyumbang inflasi dan diikuti emas perhiasan. Indeks harga konsumen dari bulan ke bulan di Provinsi Gorontalo mengalami inflasi 0,28% di bulan Januari 2026. Di bulan Januari 2026, meskipun di tingkat nasional mengalami deflasi 0,15%. Jika dibandingkan bulan Januari tahun 2025, Gorontalo justru mengalami deflasi sebesar 1,64%. Sementara untuk inflasi dari tahun ke tahun, Gorontalo mengalami inflasi sebesar 4,53% dan berada di atas tingkat nasional yang hanya 3,55%.
Beberapa faktor yang menjadi penyumbang terjadinya inflasi di Gorontalo yakni pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau yang menyumbang inflasi sebesar 0,77%, perawatan pribadi dan jasa 1,90%, pengeluaran rekreasi, budaya, dan olahraga 0,26%. Sementara untuk komoditas penyumbang terbesar terjadinya inflasi bulan ke bulan di Provinsi Gorontalo yakni komoditas ikan laut yang mencapai di kisaran 0,55%. Emas perhiasan juga menyumbang inflasi 0,14%. Jadi kalau data yang kami rilis tadi secara bulanan gitu ya, M to M itu kan kita di angka 0,28 gitu, dimana penyumbangnya itu diantaranya adalah ikan-ikan, ada ikan selar, ikan layang, ikan yang sering dikonsumsi lah ya, ikan tudik gitu yang sering dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo gitu. Meskipun juga ada emas juga, menduduki, kita tahu emas juga cukup tinggi gitu ya. Nah, ikan ini merupakan komoditas yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat Gorontalo gitu. Tentunya ketika dia terjadi peningkatan maka akan langsung berpengaruh terhadap inflasi secara umum. Meskipun sebenarnya beberapa komoditas yang juga menjadi komoditas utama di Gorontalo mengalami penurunan, contohnya cabai rawit, bawang merah gitu. Tapi karena ikan tadi nilainya lebih tinggi gitu, jadi menyebabkan inflasi di Gorontalo masih positif gitu di angka 0,28%. Mungkin secara nasional sudah negatif seperti itu. Meski beberapa komoditas mengalami inflasi, namun komoditi bumbu dapur seperti cabai rawit, bawang merah justru mengalami deflasi di bulan Januari 2026. Agustiar, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-54 Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Sulawesi Utara menggelar aksi sosial donor darah. Selain itu, aksi ini juga dilaksanakan sebagai salah satu wujud untuk membantu PMI terkait ketersediaan stok darah. Kantor Pencarian dan Pertolongan Sulawesi Utara menggelar aksi kemanusiaan melalui donor darah HUT Basarnas ke-54. Kegiatan yang berlangsung pada Senin kemarin ini menjadi rangkaian penting menyambut hari jadi Basarnas yang jatuh setiap tanggal 28 Februari mendatang. Basarnas Sulut menggandeng Palang Merah Indonesia untuk memastikan proses pengambilan darah berjalan profesional. Selain personel internal, peserta berasal dari Kodaeral 8 Manado, Lanut Sri Angkatan Udara, Guskamla Koarmada II, hingga Bakamla RI Zona Maritim Tengah. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manado menekankan bahwa donor darah HUT Basarnas ke-54 ini memiliki tujuan murni untuk kemanusiaan. Mungkin bagi saudara-saudara kita mungkin atau pasien yang membutuhkan tambahan darah ataupun mungkin dukungan bantuan donor darah kepada mungkin yang membutuhkan. Nah, momen ini ya bersinergi dengan Palang Merah Indonesia dan pihak terkait ya, pemerintah kabupaten kota. Nah, kita sudah melaksanakan pembukaan tadi dan saat ini kita melaksanakan donor darah bersama untuk kita distribusikan. Tentunya ini harapan kami agar tentunya yang membutuhkan bisa diberi kelancaran dalam hubungan donor darah yang dilaksanakan dalam rangka HUT Basarnas. Kakansar Manado juga berharap kontribusi kecil dari para personel ini mampu menyelamatkan nyawa masyarakat yang sedang dalam kondisi darurat medis. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kepedulian terhadap dunia pendidikan ditunjukkan seorang mantan guru olahraga di Desa Mopugat, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara. Demi menjaga masa depan anak-anak di desa transmigrasi, ia membangun sekolah dari nol meski penuh keterbatasan. Inenga Puji, warga desa Mopugat, Kecamatan Dumoga Utara, Sulawesi Utara, pada tahun 1983 silam bersama tokoh masyarakat setempat mendirikan SMP Swadharma usai dirinya menamatkan pendidikan perguruan tinggi sebagai guru olahraga. Upaya ini dilakukan mengingat akses ke sekolah menengah pertama bagi anak-anak desa transmigrasi tersebut jauh. Pada awal pendirian sekolah, proses belajar mengajar dilakukan dengan meminjam bangunan sementara milik desa. Bahkan seluruh kebutuhan sekolah dipenuhi menggunakan dana pribadi serta dukungan dari warga setempat. Namun dengan tekad dan kerja kerasnya, upaya Inenga Puji akhirnya mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bantuan pembangunan sekolah pun datang dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah hingga bangunan sekolah dapat berdiri secara permanen.
SMP Swadharma Mapugat berkembang pesat dan jumlah siswa terus bertambah. Bahkan bangunan sekolahnya tampak representatif serta memiliki ciri khas ornamen Bali sejalan dengan mayoritas warga desa Mapugat yang berasal dari Bali. Tak berhenti sampai di situ, Indenga Puji juga selanjutnya membangun sekolah menengah atas Swadharma pada tahun 2006 dengan dukungan masyarakat, di mana awal kegiatan belajar mengajar dilakukan secara bergantian dalam satu bangunan dan kini SMA tersebut sudah memiliki bangunan sendiri. Sekolah ini dibangun Pak tahun 1983. Waktu itu daerah ini masih daerah ekspatriasi, kemudian sekolahnya masih minjam ke sana kemari. Tujuannya agar semua anak bangsa ekspatriasi itu bisa sekolah, kita bisa menyukseskan wajib belajar. Gedung yang kami pernah dapatkan yang pertama kali itu adalah namanya proyek kerusuhan Jakarta 1988. Setelah itu pemerintah memberikan bantuan semua gedung-gedung yang ada. Setelah kami bangun ini SMP Swadharma Mapugat tahun 2006, kami dipercayakan oleh masyarakat yang ada di sini untuk mendirikan SMA. Ada kesulitan ketika Bapak membangun sekolah ini, Pak? Pada dasarnya sih tidak ada, Pak. Karena banyak dukungan dari masyarakat, segala bantuan-bantuan yang dari pusat, ya, kami bisa dapatkan melalui proposal. Itu dasarnya. Reina Putri, salah satu siswa kelas 9 SMP Swadharma, mengaku senang karena bisa sekolah di SMP ini. Selain dekat dengan rumahnya, tempatnya nyaman dan nilai toleransinya cukup tinggi. Senang deh kan sekolah ini? Ya, senang. Di sini teman-temannya baik-baik, gurunya juga baik-baik, pelajarannya bagus, ramah lingkungan juga. Orang-orang di sini juga baik. Gimana kalau dengan soal DP kurikulum belajar mengajar sama nggak dengan sekolah lain? Sama, dengan sekolah lain sama. Indenga Puji berencana akan membangun sekolah menengah kejuruan agar bisa beri pilihan pendidikan bagi lulusan SMP tanpa harus keluar desa. Dedikasi dan semangat Indenga Puji menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menghadirkan pendidikan yang layak, sejalan dengan program pemerintah dan pemerataan pendidikan hingga sampai ke pelosok desa transmigrasi. Rahman Rahim, Kompas TV, Bolaang, Mongondo, Sulawesi Utara. Saudara, informasi dari Kota Tomohon, masyarakat bersama pemerintah Kelurahan Matani 1, Kecamatan Tomohon Tengah, Kota Tomohon, melaksanakan kegiatan atau tradisi figura. Dalam tradisi figura ini, warga biasanya mengenakan beragam kostum yang menarik dan menghibur masyarakat. Masyarakat Kelurahan Matani 1 terhibur dengan adanya kegiatan figura yang diikuti oleh warga setempat. Menariknya, mereka memakai berbagai kostum serta karakter yang menghibur masyarakat setempat. Menurut warga, kegiatan ini sangat positif dilaksanakan karena mengangkat kembali tradisi budaya lokal agar tidak dilupakan masyarakat. Berbagai elemen masyarakat turut ambil bagian dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan kelurahan setempat serta melestarikan nilai-nilai budaya lokal. Ini merupakan tradisi yang dari tahun ke tahun yang dilaksanakan oleh masyarakat bersama pemerintah yang ada di setiap kelurahan Kota Tomohon yang disebut dengan figura. Figura ini adalah kemeriahan tutup tahun, memeriahkan tutup tahun supaya kita bergembira menjelang kehidupan kita di tahun yang baru, khususnya tahun 2026. Dan ini sangat menghibur bagi masyarakat. Dan tentunya dengan hiburan yang ditampilkan ini, masyarakat juga begitu antusias untuk memberikan partisipasinya dalam rangka untuk membangun kelurahan itu sendiri. Saya kira itu maknanya, dan ini hal yang perlu kita dukung sepenuhnya agar supaya kebahagiaan dan tanda kebahagiaan dari masyarakat itu sendiri. Ya, saya kira itu. Menurut kita, figura ini sangat bagus ya untuk mengembangkan budaya yang sudah hampir punah di Minahasa. Kiranya ini bisa menjadi hal yang baru untuk meningkatkan hiburan di tengah-tengah masyarakat Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa. Karena
untuk di Kota Tomohon sendiri, orang sudah jarang sekali lihat yang seperti ini. Jadi orang pikir ini baik, terutama untuk untuk keakraban sendiri dari perangkat-perangkat lingkungan, perangkat kelurahan itu baik, menjaga masyarakat, terutama orang juga ada tempat usaha dan ya kita rasa seperti ini bisa dilakukan setiap tahun. Setiap tahun melibatkan juga banyak anggota masyarakat. Karena ini seru sih. Sebagai bentuk dari kearifan lokal yang saya rasa kalau di kelurahan lain di Kota Tomohon sudah jarang sekali terlihat dan sangat baik sekali Matanik 1 mengangkat ini lagi supaya bisa hits lagi di Kota Tomohon. Figur ini menjadi simbol kebahagiaan masyarakat setempat. Selain kegiatan ini menghibur, juga mempererat kebersamaan warga Kelurahan Matani 1 Tomohon. Tim Liputan Kompas TV Tomohon, Sulawesi Utara. Serangan KKB tewaskan seorang tukang kayu di ruang kelas di Yahukimo, Papua akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Saya Megumi Suma, masih bersama Anda di Kompas Pagi. Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Pendidikan Daerah mengeluarkan surat edaran terkait pembatasan penggunaan handphone di lingkungan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulut. Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara secara resmi mengeluarkan kebijakan pembatasan penggunaan telepon seluler di lingkungan satuan pendidikan, meliputi SMA, SMK, dan sekolah luar biasa. Langkah ini sebagai upaya menghindari dampak negatif perkembangan teknologi informasi dalam rangka meningkatkan prestasi belajar dan disiplin siswa. Selain itu, pembatasan penggunaan handphone bagi para siswa di lingkungan satuan pendidikan merespon adanya temuan Densus 88 anti teror, di mana terdapat 2 siswa di Sulawesi Utara yang terpapar ideologi ekstremisme akibat penggunaan ponsel yang tidak terkontrol. Pembatasan penggunaan handphone tidak hanya ditujukan bagi para siswa saja, namun juga bagi para tenaga pendidik, terutama saat jam belajar mengajar berlangsung, kecuali penggunaan handphone tersebut digunakan sebagai sarana penunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam tahap awal, aturan ini akan efektif mulai berlaku 1 Februari hingga April 2026. Dari edaran ini adalah pembatasan penggunaan handphone bagi siswa di satuan pendidikan. Nah, ini disampaikan bahwa harus kita tindak lanjuti dan edaran ini berlaku mulai bulan Februari selama 3 bulan. Jadi setelah edaran ini dilihat efektif, maka dia akan berlaku secara keseluruhan di tahun 2026 ini. Jadi pengaturannya bahwa setiap satuan pendidikan itu pada saat siswa masuk ke sekolah itu sekolah harus menyiapkan wadah untuk menampung HP-HP daripada siswa. Jadi selama proses belajar mengajar di satuan pendidik sekolah, siswa itu dilarang menggunakan handphone. Melalui pembatasan penggunaan handphone di lingkungan sekolah, pemerintah berharap peran aktif orang tua dan keluarga dalam upaya mengawasi anak-anak dalam menggunakan ponsel saat di rumah. Yani Mika Singal, Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sejumlah sekolah di Kota Manado mulai menerapkan pembatasan penggunaan ponsel bagi para siswa saat proses belajar mengajar. Salah satu sekolah yang mulai menerapkan aturan ini adalah SMA Negeri 2 Manado. Menyusul terbitnya surat edaran dari Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara terkait pembatasan penggunaan ponsel bagi siswa dan guru saat proses belajar mengajar, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Manado mulai 2 Februari 2026 menerapkan kebijakan tersebut. Kepada Kompas TV, Kepala SMA Negeri 2 Manado Iwayan Sumerta bilang, pihak sekolah sudah melakukan sosialisasi bagi guru dan siswa terkait kebijakan tersebut. Sekolah menyambut baik terbitnya kebijakan ini karena menilai penggunaan ponsel yang berlebihan dan tidak terkontrol dapat membawa dampak negatif bagi para siswa. Pihak sekolah mengumpul ponsel siswa di salah satu tempat di dalam ruangan kelas khusus sehingga para siswa bisa fokus mengikuti kegiatan belajar mengajar tanpa gangguan notifikasi dari ponsel. Setelah kami menerima edaran ini,
kami langsung melakukan sosialisasi kepada guru-guru tentang surat edaran ini, bahwa di sekolah penggunaan HP itu dilarang kecuali untuk proses belajar mengajar, bukan hanya kepada siswa tetapi juga kepada guru, agar menggunakan handphone hanya untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, untuk siswa kami juga sudah melakukan sosialisasinya kami laksanakan tadi pada saat kegiatan upacara bendera di sekolah. Nah, untuk selanjutnya tentu kami akan melaksanakan surat edaran ini tentang pelarangan penggunaan HP. Kami akan menyediakan tempat untuk menaruh HP di kelas masing-masing, dan HP ini hanya bisa diambil apabila diperlukan pada saat kegiatan belajar mengajar. Salah satu siswa di sekolah itu mengaku tidak masalah dengan aturan tersebut dan bersama dengan teman-teman sekelasnya akan mematuhinya demi kebaikan mereka. Menurut saya sendiri tentu ini kebijakan yang cukup bagus, karena tentu pemerintah ingin agar efektivitas belajar bagi siswa-siswa itu dapat meningkat, karena banyak dilihat di lapangan saat ini, banyak siswa yang cenderung hanya melihat HP ketika ada pembelajaran, dan dengan kebijakan ini tentu dapat membantu agar siswa dapat mengontrol lagi dalam penggunaan gadget. Saya sendiri melihatnya itu merupakan langkah yang bagus, langkah yang cukup optimis untuk kita dapat mencapai Indonesia Emas 2045. Pembatasan penggunaan ponsel bagi para siswa dilakukan Satuan Pendidikan SMA, SMK, dan SLB merespon adanya temuan Densus 88 anti teror di mana terdapat 2 siswa di Sulawesi Utara yang terpapar ideologi ekstremisme akibat penggunaan ponsel yang tidak terkontrol. Yana Mekesingal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, sebuah kapal pengangkut ikan meledak di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar, membuat 9 orang terluka parah serta kapal hancur. Para korban telah dibawa ke Rumah Sakit Jala Amamari Kodairal 6, Makassar. Inilah proses evakuasi para korban ledakan kapal pengangkut ikan Rismawati Indah yang tengah bersandar di Pelabuhan Pautere, Kota Makassar. Para korban ini langsung dilarikan ke Rumah Sakit Jala Amamari Kodairal 6 Makassar oleh petugas gabungan. Total ada 9 korban akibat ledakan hebat ini. Para korban rata-rata mengalami luka patah dan luka bakar di tubuh. Pihak kepolisian bekerja sama dengan tim Lab 4 Polda Sulawesi Selatan Tengah menyelidiki kasus insiden ledakan kapal tersebut. Kesimpulan sementara, ledakan yang mengakibatkan seluruh badan kapal hancur dan 1 kapal lainnya rusak diduga dari mesin kapal yang meledak saat akan dihidupkan oleh ABK. Korban seperti apa, Pak? Jadi pagi ini Rumkital Jala Amari Kodairal 6 Makassar mendapatkan korban dari kapal nelayan ikan. Itu kejadiannya tadi pagi sekitar 4:30, kami mendapatkan adalah korban itu 5:30. Itu kurang lebih korbannya ada 9 orang. Dari 9 itu rata-rata mayoritas itu 5 mengalami patah tulang, 3 mengalami patah tulang terbuka, dan 2 mengalami patah tulang tertutup. Kami karena rumah sakit yang terdekat dengan Pelabuhan Pautere menerima pasien, langsung kami tangani secara awal itu dengan melakukan triase. Nah, triasenya itu kami bagi. Itu ada yang luka bakar, salah satunya kami tangani masuk ke dalam chamber. Ada 1 juga sebenarnya yang mau kami masukkan ke dalam chamber, yaitu keracunan. Tapi karena kondisinya belum stabil, jadi sampai saat ini kami masih tangani dulu di IGD. Nanti kalau keadaannya stabil, mungkin kami akan masukkan ke pelayanan terapi oksigen hiperbarik. Korban berapa banyak di sini? 2 korban yang kami terima saat ini ada 9. Usia paling muda itu adalah 15 tahun dan usianya yang paling tertua adalah 65 tahun. Pada pukul 4.30 dini hari tadi, subuh menjelang sholat subuh itu terjadi ledakan di atas kapal nelayan. Untuk penyebabnya sendiri itu kami masih lakukan penyelidikan. Ya, saat ini kami sudah berkoordinasi dengan tim dari identifikasi Polres, dan saat ini pun telah turun dari Bitlab 4 Polda Sulsel untuk melakukan penyelidikan awal. Kalau untuk korban sendiri ada berapa orang? Ya, untuk korbannya sendiri itu ABK kapal ada 9 orang, dan 1 orang itu warga yang memang sebagai pembeli ikan tersebut.
ya. Jadi ada 9 ABK-nya, sementara dalam perawatan di Rumah Sakit Angkatan Laut, dan 1 orang sementara kami ambil keterangannya di Mapolsek. Guna melengkapi penyelidikan, pihak kepolisian tengah memeriksa 4 orang saksi dan mengumpulkan beberapa barang bukti untuk mengetahui penyebab pasti ledakan kapal tersebut. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Seorang tukang kayu yang membuat meja dan bangku untuk sekolah tewas akibat serangan kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo, Papua. Seorang tukang kayu meninggal dunia usai diserang kelompok kriminal bersenjata di Jalan Seradala Kilometer 3, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan pada Senin pagi. Korban yang diketahui bernama Daniel Dati tewas usai diserang di lokasi SMP YPK Yak Pesmi DKI Kabupaten Yahukimo saat sedang membuat meja dan kursi sekolah. Kasatgas Humas Damai Kartens Kombes Pol Yusuf Sutejo menjelaskan insiden ini bermula saat 3 orang anggota KKB yang membawa senjata api dan alat tajam mengejar korban dari arah belakang sekolah sambil melepaskan beberapa kali tembakan ke arah korban. Korban yang merasa terancam kemudian memutuskan untuk menyelamatkan diri ke ruangan guru. Namun, ketiga pelaku tetap mengejar dan menganiaya korban. Akibat penganiayaan itu, korban mengalami luka serius di kepala, punggung, dan kedua lutut yang menyebabkan korban meninggal dunia di tempat. Tak hanya menganiaya korban, para anggota KKB juga melakukan pengancaman terhadap guru dan murid serta merusak sejumlah fasilitas SMP YPK Yak Pesmi DKI. Fasilitas yang dirusak diantaranya kaca ruang kelas 12 dan mobil kepala sekolah. Personel Satuan Reskrim Polres Yahukimo yang menerima laporan langsung mendatangi lokasi dan mengevakuasi korban ke RSUD DKI untuk dilakukan visum oleh tim medis. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 2 Februari 2026, sekitar pukul 09.30 waktu Indonesia Timur, saat aktivitas belajar mengajar sedang berlangsung. Korban diketahui bernama Daniel Dati, 41 tahun, asal Toraja, yang saat kejadian sedang bekerja membuat meja dan kursi untuk kebutuhan sekolah. Korban mengalami luka berat akibat serangan senjata tajam dan dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian. Berdasarkan keterangan saksi, sebelum kejadian terdengar suara letusan dari arah belakang sekolah. Korban sempat berusaha menyelamatkan diri menuju ruang guru, namun dikejar oleh sejumlah pelaku dan diserang di dalam ruangan tersebut. Setelah melakukan aksinya, para pelaku melarikan diri dari lokasi kejadian. Pasca insiden ini, personil gabungan Satgas Damai Kartens bersama Polres Yahukimo memperketat pengamanan dengan melakukan patroli rutin dan menyiagakan personil di sejumlah titik rawan di ibu kota DKI, Yahukimo. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Yahukimo, Papua Pegunungan. Saudara Wali Kota Jayapura Abisai Rolo mengaku geram akibat tawuran antar pelajar di Kota Jayapura. Wali Kota mengancam akan memberikan sanksi tegas kepada para siswa yang terlibat tawuran. Puluhan siswa dari SMK Negeri 3 Jayapura dan SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja terlibat tawuran dan saling serang menggunakan batu Jumat siang pekan lalu. Aksi tawuran ini diduga akibat perselisihan antara oknum siswa di luar jam sekolah yang kemudian dibawa ke lingkungan sekolah. Akibat tawuran dan saling serang itu, sejumlah fasilitas di SMA YPPK Taruna Dharma mengalami kerusakan akibat lemparan batu dari siswa SMK Negeri 3 Jayapura. Wali Kota menegaskan akan memberikan sanksi tegas kepada para siswa yang terlibat dengan harapan peristiwa ini tidak terulang lagi. Selain itu, Wali Kota juga meminta pihak sekolah untuk lebih proaktif dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antar siswa, serta mengambil langkah tegas sebelum permasalahan berkembang menjadi tindakan kekerasan. Saya berharap untuk anak-anak sekolah di Kota Jayapura, di Tanah Papua dan lebih khusus Kota Jayapura, kita jangan ikut-ikutan tawuran-tawuran. Ya. Kalau ada masalah di sekolah, diselesaikan dengan baik. Guru-guru harus, kepala sekolah dan guru-guru harus ambil langkah untuk menyelesaikan persoalan. Kalau tidak bisa, saya juga akan turun. Karena sekolah ini sekarang, pemerintah itu tanggung full dengan sekolah ini. Anak-anak tidak bayar segala macam, baik itu uang pendaftaran dan lain sebagainya. Bahkan sampai dengan
uang buku, dan semuanya, kemudian seragam itu ditanggung oleh pemerintah. Saya harap jangan sampai anak murid ini nakal dan tawuran di sekolah-sekolah dan antara sekolah dengan sekolah di Kota Jayapura. Wali kota juga mengajak seluruh pihak termasuk orang tua, tenaga pendidik, serta aparat keamanan untuk bersama-sama mengawasi dan membimbing anak-anak agar tetap fokus pada pendidikan dan meraih prestasi. Vindi Rakmeni, Kompas TV, Jayapura, Papua. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.